living in the light of holiness. Hidup dalam terang kekudusan. Saudara, kita adalah orang-orang yang dulunya gelap kan? Bukan berarti hitam kulit, bukan. Tetapi kita hidup dalam kegelapan. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Kata berdosa itu diidentikan dengan kata gelap. Ya, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu dikatakan dengan kata gelap, kegelapan. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita dulu ya. Tapi sekarang kita hidup dalam terang Tuhan. Karena semua orang yang percaya Yesus ada di dalam hidup dia. Oh, nggak ada amin. Amin. Semua orang yang percaya Yesus hidup dalam hidup dia. Dan ketika Yesus hidup dalam hidup dia, berarti dia punya terang. Amin. Betul kan? Tapi kadang-kadang kita suka menutup terang itu. Kita tidak bisa memancarkan terang itu dalam kehidupan kita. Itu persoalan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Ya, semua orang yang percaya Yesus punya terang. Karena Alkitab bilang ini, kamu terang dunia. Bilang kiri kanan, kamu terang dunia. Bukan saja kamu terang di rumahmu, bukan saja kamu terang di gereja, tapi kamu terang dunia. Itu kata Alkitab. Kalau kita percaya Alkitab, berarti kita ini adalah orang-orang yang menerangi dunia ini. Amin. Dunia tempat kita tinggal, dunia di mana kita berkomunitas, dunia di mana kita ada, dunia di mana kita berbisnis, dunia di mana kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai kita hidup dalam terang Tuhan, mulai dari Yesus masuk dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, dia adalah terang dunia. Amin. Karena Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan kegelapan itu, membawa kita dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita adalah orang-orang yang benar-benar harus hidup menerangi, bukan hidup dalam kegelapan. Yang setuju katakan amin. Nah, kegelapan itu membawa maut. Kegelapan itu orang hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi terang adalah orang yang berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Kita lihat, hidup dalam kekudusan, hidup dalam terang kekudusan berarti menjauhkan diri dari dosa dan tidak hidup dalam gelapnya dunia. Kekudusan adalah kehidupan yang selaras dengan terang Allah. Yang setuju katakan amin. Hidup dalam terang kekudusan juga adalah panggilan semua warga kerajaan Allah. Dunia ini gelap, tetapi kita adalah terang di dalam Tuhan. Dunia ini gelap, tapi Bapak, Ibu, dan saya sebagai terang hidup di tengah-tengahnya. Jangan kita terkontaminasi dengan kegelapan, tapi kita harus mengalahkan kegelapan. Kadang-kadang kita kalah dengan kegelapan. Betul kan? Saudara, jujur aja, kita suka kalah dengan kegelapan kan? Benar kan? Ini, ingat. Orang yang hidup tidak selaras dengan firman Tuhan, itu mereka sedang hidup dalam kegelapan. Berarti kita kalah dengan kegelapan. Kita ikuti jalurnya gelap. Kita tidak menerangi kegelapan itu. Justru kita ikut arus kegelapan itu. Persoalan anak-anak Tuhan hari-hari ini kan seperti itu. Nah, bagaimana kita harus hidup dalam terangnya Tuhan? Harus bersinar. Pak, susah. Untuk tidak bohong dalam usaha bisnis. Wow, banyak anak-anak Tuhan kayak gitu kan? Oh, sorry Pak, nggak bisa kasih ke Bapak karena harganya saya belinya sekian. Padahal harganya nggak begitu. Tapi saudara bohong kayak begitu. Benar nggak? Nah, kita harus lihat, kita sedang ada di dalam terang, kita bersinar, atau kita ikut arus kegelapan. Hari ini terang itu harus ditaruh di atas kaki dia, supaya orang bisa menerangi semua orang di dalam ruangan itu. Yang tadi saya bilang, di sini ada kegelapan, tapi karena lampu ini terang, maka terang kegelapan itu kalah dengan lampu ini. Sama, saudara pergi ke tempat manapun, saudara harus menerangi tempat itu dengan terang yang dari Tuhan. Karena kita adalah terang dunia. Haleluya. Amin, saudara. Tugas kita berat, Pak? Berat memang. Tapi jangan takut, Tuhan ada di dalam hidupmu. Terang dunia itu, kekuatan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita.
Sehingga kita mampu untuk melakukan itu. Step by step, sedikit demi sedikit. Karena proses itu kan begitu. Haleluya, amin saudara. Ini penting bagi kita. Karena percuma kita ke gereja setiap minggu, percuma kita ke konser, percuma kita ke kingdom prayer, percuma kita kemana-mana, tapi hidup kita nggak berubah, masih tetap dalam kegelapan. Kapan saudara mau jadi terang? Kapan terang itu bisa bersinar dalam hidupmu? Percuma kan kita datang ke gereja untuk apa? Untuk lihat temannya saudara, ajak datang. Enggak, bukan. Saudara datang ke sini, mau diam, dengarkan apa kata Tuhan. Amen. Betul kan? Hari ini isi hati Tuhan bicara tentang kau jadi terang. Tinggalkan kegelapan. Karena dulu itu baru kegelapan, sekarang bukan kegelapan lagi. Sekarang kamu terang dunia. Bilang kiri kanan, sekarang kamu terang. Belajarlah untuk seperti itu, saudara. Kalau kita nggak belajar kayak begitu, kita akan kalah dengan kegelapan. Bagaimana saudara? Kadang-kadang kita mengalahkan Yesus di dalam hidup kita. Karena apa? Karena setan, karena iblis. Kita sendiri yang mengalahkan Yesus. Bukan Yesus yang memenangkan hidup kita, tapi kita yang mengalahkan Yesus dalam kehidupan kita. Kita suka mengecilkan Yesus dalam hidup kita. Lalu kedagingan kita yang melebihi itu. Saudara sedang hidup dalam kegelapan, bukan terang. Halo? Amin saudara? Yesus tidak seperti itu. Yesus mau begini. Kamu sudah menang atas dosa. Kamu harus hidup dalam kebenarannya. Kamu harus hidup dalam terangnya Tuhan. Sehingga kamu berjalan, melangkah bersama dengan Dia. Amin saudara. Amin. Itu baru benar. Bagaimana terang gak berfungsi? Ngapain? Kira-kira kalau saudara nyalakan terang di rumah tuh fungsinya apa? Kan menyerangi sekitar kan? Betul kan? Kalau pulang dari sini, pasti semuanya matiin lampu dulu baru datang ke gereja kan? Matiin kan? Nah kalau pulang, saudara pasti nyalain. Supaya apa? Supaya kita terang ada dalam rumah itu. Nah bagaimana fungsi saudara di dalam kehidupan ini? Kalau saudara dibilang kamu terang dunia, tapi kamu suka mengalahkan terang itu dalam hidupmu. Kamu suka tidak memakai terang itu dalam hidupmu. Kamu tidak bersinar. Kita bilang ini taruh di bawah gantang. Nggak bisa, nggak ada fungsinya. Fungsi kita adalah bersinar. Yang setuju katakan amin. Apa yang harus dilakukan? Lakukan kebenaran. Kalau tadi kamu suka bohong-bohong dalam bisnis, sekarang berubah. Tidak bohong lagi. Saudara, Yesus menyerahkan diri bagi kita. Bukan sekedar dia mati di kayu salib. Tapi dia menyerahkan dirinya bagi kita. Supaya kita tidak binasa. Supaya kita hidup benar. Supaya kita hidup kudus. Supaya kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita hidup dalam terang kasih-Nya. Halo? Apalagi? Sekarang kita lihat. Yesus Allah turun ke dalam dunia dengan tujuan menyerahkan dirinya bagi kita. Padahal kita masih berdosa. Kita masih melakukan hal-hal yang buruk di mata Dia. Kita tidak melakukan kebenarannya. Tapi kita bertentangan dengan Dia. Tapi Dia tetap menyerahkan dirinya kepada kita. Wah, saya bilang, Tuhan, aku ini siapa? Sampai kamu harus menyerahkan dirimu kepadaku. Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan menemukan satu hal yang penting. Kenapa sampai Allah seperti itu? Kenapa sampai Yesus seperti itu? Semua orang juga tahu. Kita bilang begini, karena kamu berharga, karena kamu mulia di matanya, karena kamu biji mata Allah. Haleluya. Karena Bapak Ibu dan saya adalah biji mata Allah. Kita berharga, kita mulia di mata Tuhan. Makanya Dia menyerahkan dirinya kepada kita. Halo. Hiduplah yang benar. Jangan hidup kotor. Sudah berkali-kali minta ampun tapi balik lagi. Kacau kita. Kalau Tuhan bisa mati ribuan kali, mungkin Dia udah turun mati ribuan kali ke kita. Tapi kita bilang cuma satu kali saja Dia mati untuk menyelamatkan saudara dan saya.
Tapi jangan pakai itu untuk kehidupan berbuat dosa. Halo? Jangan pakai itu untuk kesempatan untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Betul nggak saudara? Ya. Mari kita hidup benar. Mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Pak, susah hidup kudus ya karena kamu tidak berharap kepada Tuhan. Ketika kamu tinggal dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memproses kamu untuk hidup dalam kebenarannya. Amin. Pak, tapi saya masih enggak apa-apa. Kan itu proses. Amin. Proses. Tapi kalau sudah bertobat dari situ jangan buat lagi. Kalau kamu sudah bertobat, oh saya udah nggak mau bikin ini lagi Tuhan, sudah nggak mau lagi. Tapi besok jadi lagi. Kamu sedang, Bapak Ibu dan saya, kita sedang mempermainkan Tuhan. Haleluya. Oh, hari ini sepi banget ya. Biasanya ramai. Tidak apa-apa, sekali-sekali harus gitu ya, Bapak Ibu. Karena firman itu bisa mengubah hidup kita. Kadang-kadang harus keras sedikit supaya menghancurkan segala kedegilan hati, kekerasan hati. Inti dari tinggal dalam hidup dalam kasih Kristus itu, tinggal dalam Kristus itu bukan sekedar konsep teologis, tetapi sebuah pilihan untuk menjadikan kasih Kristus sebagai dasar hidup. Itu pilihan kita. Ya, kita mau memilih untuk hidup sebagai tinggal di dalam Kristus, menjadi terang atau enggak. Itu pilihanmu. Free will yang Tuhan kasih ke kita. Kamu mau buat dosa, kamu mau nipu, kamu mau melakukan kejahatan atau enggak. Itu pilihan. Tuhan sudah kasih arahan dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan sudah berfirman untuk melakukan itu. Sekarang kita tinggal. Itu bukan hanya sebuah konsep, tapi sebuah pilihan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, ketaatan pada firman, menuruti perintah Kristus adalah wujud nyata dari kasih dan merupakan jalan menuju sukacita yang sejati, serta terang yang bersinar bagi banyak orang. Saudara dan saya tahu bahwa firman itu bisa mengubahkan, firman itu bisa memerdekakan. Amin. Ketika kita berespon benar, firman itu bisa mengubah kita. Saudara, saya 2 tahun yang lalu kehilangan istri. Tuhan panggil istri saya pulang ke rumah Bapak. Duluan saya. Saudara, dalam 3 atau 4 bulan, jemaat-jemaat yang lain bisa tahu saya. Itu saya kurus, saudara. Karena apa? Berpikir. Pikiran saya itu masih ke istri saya. Sampai saya mau ke gereja mandi sudah siap nunggu ke gereja. Tiba-tiba udah bisa, belum masuk ya. Aduh, kayak mau apa gitu. Berhenti nggak ke gereja. Untungnya waktu itu saya nggak pelayanan. Pulang dari situ jemaat-jemaat ke rumah saya, kenapa panggil? Aduh, saya mulai berpikir lagi, ini kenapa? Ya, padahal saya pendeta loh, hamba Tuhan loh, ngerti firman. Tahu loh bahwa Tuhan panggil, udah waktunya Tuhan lah bagi istrimu. Ngerti itu dan oke rela gitu. Tapi kayak pikiran tuh nggak rela untuk itu. Pikiran saya tuh nggak rela, jadi berpikir terus. Bahkan ketika saya khotbah di Roket, sudah pucat ya koordinatornya tuh. Sampai dia kasih minuman ke saya gini. Ah, tolong minum. Saya pucat saya. Selama 3 atau 4 bulan begitu, saudara. Satu saat saya temukan firman Tuhan. Dan itu yang mengubah saya sampai hari ini. Dia bilang ini, kamu tidak akan mati, kamu akan hidup untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Dari situ, itu yang mengubah saya. Saudara, itu yang mengubah pikiran saya. Ternyata, waktu itu saya juga takut mati. Karena berpikirnya gimana? Siapa yang gak takut mati di sini? Tolong katakan, saya mau belajar dari dia. Nggak ada. Ternyata saya juga takut mati, saudara. Karena gini, saya berpikir gini, waduh, kalau saya pergi seperti istri saya lagi, gimana anak-anak saya nih? Kan pikirannya kayak gitu. Terus gimana anak-anak gede saya? Anak-anak gede saya kan ada di 3 kota juga. Cipanas, Cianjur, dan Sukabumi. Itu anak-anak gede saya. Saya mulai berpikir seperti itu, saudara. Tapi ketika saya ketemu firman ini, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya Tuhan akan menyertai saya. Dan saya akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup. Artinya apa? Firman itu
bisa menguatkan kita. Firman itu bisa memerdekakan kita. Saya bicara, saya berdiri hari ini, semua karena kekuatan firman. Saudara, waktu itu saya khotbah aja ngos-ngosan, benar. Sampai, ternyata pikiran tuh bisa kayak gitu, saudara. Makanya kita bilang ini, berpikirlah yang benar. Ya, Filipi pasal 4 ayat 8. Saudara baca di situ, saudara akan menemukan. Ya, berpikir, pikiran kita tuh pikiran yang benar, pikiran yang kudus. Itu bisa mengubah seluruh kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi jangan berpikir yang gak benar. Apalagi berpikir jorok. Nggak boleh. Ketika itu terjadi dalam kehidupan saudara, maka tubuh saudara pun akan bergerak ke sana. Seluruh tubuh saudara, seluruh apapun yang ada dalam tubuh saudara, itu akan bergerak ke sana. Makanya berpikirlah yang sedap didengar, yang manis, yang baik-baik saja. Yang tidak baik itu ditinggalkan, dibuang, jangan pikirin itu. Amin. Yang belum bayar kontrakan, udah gak usah pikirin dulu, berdoa dulu. Pasti Tuhan akan bayar, amin. Kan gitu, kalau saudara pikir tuh, malah gimana? Menjadi masalah. Alkitab bilang jangan pikirin itu, tapi pikirin yang benar. Atau kalau kamu hidup dalam kebenaran, pasti Tuhan memberkati. Haleluya, amin saudara. Belum bayar ini, belum bayar itu, belum bayar kontrakan rumah, belum bayar cicilan mobil, belum bayar. Udah gak usah pikirin. Kamu sudah lakukan kan? Kamu harus bertanggung jawab. Tapi kamu percaya bahwa Tuhan yang ada, yang kamu sembah, itu akan nolong kamu, akan menyertai kamu, akan memberkati kamu. Kalau berkat itu pasti tepuk tangan. Amin. Kalau berkat itu pasti tepuk tangan, itu pasti rame. Dia bilang nggak apa-apa. Orang dalam gereja juga manusiawi. Bukan berarti nggak boleh, tepuk aja. Kan bukan untuk saya, tapi untuk Tuhan kan? Untuk Tuhan dipermuliakan, karena Dia sudah memberkati kita. Lu berkat juga kan dari Tuhan, betul kan? Benar ya? Berkat kan bukan dari kita. Ada orang yang bilang gini, berkat itu dari saya, ngawur kamu. Kamu sedang mempermalukan, mengolok-olok Tuhan. Karena berkat semua itu datang dari mana? Tuhan. Kamu cuma saja yang mengelolanya. Kita ini pengelola. Baru satu loh, sudah 10 menit, tinggal 10 menit. Kasih sebagai buah roh, kasih Kristus akan menghasilkan buah roh, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, terus kasih itu juga untuk tinggal dan hidup dalam kasih Kristus. Dia mengasihi sesama dan menjadi saluran kasih. Kasih Kristus mendorong kita untuk mengasihi sesama, termasuk mereka yang mungkin hidup yang sulit untuk dikasih. Mereka yang sulit dikasih gini, mungkin mereka yang suka yang gak senang dengan kita, suka fitnah kita, suka jahat dengan kita. Tapi kalau saudara hidup mengasihi seperti Kristus mengasihi, maka orang-orang itu pun saudara akan kasihi. Amin. Saya nggak tahu di sini ada orang-orang yang kayak begitu. Kalau ada seperti itu, Bapak Ibu bertobatlah. Ya, hari ini Tuhan ingatkan kita untuk mau mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Yesus melakukan itu dalam kehidupan kita. Yesus melakukan itu. Makanya Dia mau juga kita melakukan itu. Sakit nggak? Sakit. Karena kasih juga pengorbanan. Betul kan? Kasih itu juga pengorbanan. Yesus datang ke dalam karena Dia mengasihi kan? Dia harus mati, itu pengorbanan Dia bagi kita. Jadi kalau saudara bilang ini, oh saya nggak mau sakit-sakit, ya saudara nggak punya. Sebenarnya ini, oh saya nggak mau memaafkan dia karena saya sakit, ya kamu nggak punya kasih. Kasih salah satunya adalah pengorbanan. Karena saudara mengasihi orang yang buat saudara celaka mungkin, orang yang buat saudara rugi bangkrut, tapi saudara tetap mengasihi dia. Itu pengorbanan. Dan itu kasih Kristus. Tanpa Tuhan, tanpa Kristus, nggak mungkin kita kayak gitu. Betul ya? Dengan terus tinggal dalam hidup kasihnya, dengan terus tinggal dan hidup dalam kasihnya, kita semakin bersinar memancarkan terang kasih Kristus untuk menerangi dunia. Yang kedua, tinggalkan kegelapan dan pilih komunitas yang benar. Firman Tuhan bilang gini, Efesus pasal 5, 3-7 dia bilang, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut siapa saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik,
Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Perhatikan hal yang ketujuh, dia bilang begini. Sebab itu, janganlah kamu berkawan, bergaul, menjadi sahabat dengan mereka. Ingat, tinggalkan kegelapan dan cari komunitas yang benar. Halo? Tinggalkan kegelapan, tinggalkan percabulan, tinggalkan hal-hal yang jahat. Tinggalkan kata-kata kotor, kata-kata menipu, kata-kata suka maki-maki orang. Tinggalkan itu semua. Dan dia bilang gini, jangan ikutin orang-orang yang seperti itu. Tinggalkan mereka. Cari orang-orang yang benar. Cari komunitas yang benar. Supaya kita bisa hidup di situ. Kita bisa bertumbuh di situ. Kita bisa berbuah di situ. Amin. Amin, saudara. Amin. Saudara dan saya punya tujuan yang satu, menjadi seperti Kristus, berbuah bagi dia. Amin. Kan kata gini, saudara dan saya berbuah cuma dua hal. Saya bilang gini, dua hal. Yang pertama bertumbuh, dan yang kedua apa? Dibersihkan, kan? Betul? Sekali lagi, kalau kita mau berbuah lebat dan tetap, ada cuma dua hal, yang bertumbuh dan dibersihkan atau diproses. Nah, banyak orang jatuh, orang-orang Kristen banyak jatuh yang di kedua, diproses, mereka bertumbuh. Tapi ketika diproses, dibersihkan, mereka nggak mau. Mereka lari lagi, mereka lari lagi, mereka lari lagi. Lama-lama nggak berbuah. Yang setuju katakan amin. Akhirnya, seperti Yesus keluar dari Betania, dan dia melihat pohon ara yang tidak berbuah, apa yang dilakukan? Dia mengutuki pohon itu. Karena tidak berbuah. Saudara tanam pohon di rumah untuk apa? Berbuah. Amin. Saudara tanam pohon di kebun kan untuk berbuah, kan? Nah, kalau nggak berbuah, kira-kira saudara bikin apa dengan pohon itu? Tebang lah, mau ngapain? Penuh-penuh kebun. Mendingan tanam yang lain. Amin. Kan begitu. Haleluya. Kita kalah, anak-anak Tuhan kalah di proses, di pembersihan. Semuanya. Ini keren nih. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ketika benih ditaburkan, perumpamaan tentang benih. Benih ditaburkan di tanah yang berbatu, di semak belukar, di tanah yang baik, di tepi jalan. Kita bilang bertumbuh enggak? Bertumbuh. Bertumbuh. Cuma di tanah yang berbatu, ketika ketemu batu, dia mati. Amin. Di tanah yang belukar itu, ketika dia bertumbuh, belukar itu menjepit dia, mati lagi. Betul kan? Jadi bertumbuh. Ketika firman ditaburkan, di mana saja saudara dengar firman, itu pasti bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Cuma respon kita yang salah, makanya mati. Tidak bertumbuh. Halo? Hari ini dengar firman, respon yang benar, firman itu pasti bertumbuh dan pasti akan berbuah bagi Tuhan. Haleluya. Kalau yang itu pasti tidak akan tepuk tangan karena tidak ada berkat di situ. Kadang-kadang kita gitu. Ya, mulai dibersihkan sedikit, mulai diproses sedikit, teriak-teriak, Tuhan kenapa sih gini? Tuhan kenapa sih gini? Proses Tuhan bagi kita supaya kita jadi matang, kita jadi dewasa, kita jadi bertumbuh dan kita bisa berbuah bagi Tuhan. Amin. Kita kan bukan orang-orang yang sembarangan, bukan. Tapi kita ini anak-anak mulia di mata Tuhan. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan. Nah, kita harus jaga hidup kita. Kegelapan bukan hanya secara harfiah, tetapi juga merujuk kepada dosa, kejahatan. Ini saudara udah tahu. Ya, komunitas yang benar itu memberikan contoh hidup yang saleh dan menginspirasi anggota untuk hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi dalam komunitas itu kita dibangun, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Kita bisa saling men-share satu dengan yang lain. Tadi saya bikin dosa gini loh, tolong doakan saya biar saya lepas dari ini. Di situ kita bisa bangun sama-sama, kita bisa doakan sama-sama. Perlu cari komunitas yang benar. Jangan begini, bahkan di komunitas, saya tuh begitu, jangan. Hindari komunitas itu. Sampai mulutnya udah munyung-munyung. Tuhannya bukan pakai tangan lagi, tapi pakai mulut. Bahkan sudah kalau begitu pakai kaki.
kacau kita. Hindari komunitas itu, karena komunitas itu nggak benar. Cari komunitas yang benar, yang bisa menguatkan kita, yang bisa berdoa bagi kita, yang bisa tidak menyalah-nyalahkan kita. Walaupun kita berdosa, tapi tidak menyalah-nyalahkan kita, tapi dia tetap mendukung kita. Itu komunitas yang benar, bukan mendukung dalam dosa, bukan ya. Ingat bro, jangan sampai bilang, Pak Ampi bilang komunitas yang mendukung dalam dosa. Enggak, bukan. Tapi dia bisa berdoa supaya kita bisa terlepas dari dosa kita. Itu komunitas yang benar. Kegelapan adalah hal yang tidak kudus, termasuk dosa, percabulan, keserakahan, dan perkataan kotor. Sebagai anak-anak terang, bangunlah komunitas yang saling menguatkan dan menasihati. Ingatlah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jadi jangan sampai kita menjauhkan diri dari komunitas-komunitas yang membangun hidup kita. Itu nggak boleh. Kita harus tetap stay di situ. Walaupun kadang-kadang pemimpinnya suka cerewet saudara untuk jangan begitu mungkin. Nah apa itu dia sayang kamu. Amin. Sama seperti saya kan, suka cerewet untuk saudara karena saya sayang dengan Bapak Ibu. Gue mau hidup dalam kebenaran. Haleluya. Amin saudara. Amin. Saya berharap saudara memaklumi saya karena saya memang waktunya kadang-kadang kurang di sini, kadang-kadang karena saya ada di 3 tempat, jadi saya harus bagi waktu yang benar. Jadi harus benar-benar melayani. Jadi saya percayalah teman-teman di sini udah lama dengan saya, udah pasti ngerti saya. Amin. Dan kita pasti menerima anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, dalam gereja ini. Yang terakhir, belum, masih ada satu lagi, reflection. Kegelapan bukan hanya secara harafiah, tapi juga merujuk. Kan sudah tadi. Yang ketiga, terang adalah identitas warga kerajaan Allah. Yang setuju katakan. Jadi terang itu adalah identitas. Jadi kalau orang bilang orang Kristen, dia terangnya. Orang akan lihat nih, orang Kristen itu, iya, pasti dia hidup dalam kebenaran. Makanya dia adalah identitas dari warga kerajaan Allah. Jadi kalau kita bilang gini, kita adalah warga kerajaan Allah, maka kita harus menerangi. Kita harus punya terang dalam kehidupan kita. Efesus 5, 8-9, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dunia, terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya apa? Berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi saudara lihat, dulu kita adalah kegelapan, sekarang kita terang dunia. Dan satu hal, terang itu hanya, kata hanya itu berarti di cuma, nggak ada lagi yang namanya koma, titik itu di situ. Dia hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau kita belum berbuah itu, kita belum menjadi terang. Ingat? Jadi kalau kita belum punya kebaikan, kita belum punya keadilan, kita belum punya kebenaran, kita belum berbuah bagi Tuhan. Kita belum menjadi terang bagi Tuhan. Hari ini kita belajar untuk bagaimana kita bisa menjadi terang bagi Tuhan. Menjadi terang di dalam Tuhan, menjadi terang di dalam Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak terang. Identitas kita ini adalah terang. Ya. Kalau kita masuk di mana saja, kita akan bilang, kita terang, kita pasti menerangi di situ. Di tempat korupsi, kita akan menerangi orang-orang di situ sehingga mereka tidak korupsi lagi. Itu fungsi terang. Haleluya. Kita masuk di dalam satu komunitas yang orang-orang mulutnya kotor-kotor. Saudara di situ menjadi terang sehingga orang-orang di situ berhenti berkata-kata kotor. Haleluya. Saudara masuk dalam satu komunitas pembunuh, saudara sampai di situ, saudara jadi terang. Sehingga saudara bisa mentransformasi mereka. Karena terang itu, kebenaran itu bisa mentransformasi mereka sehingga mereka bukan lagi menjadi orang pembunuh. Saudara masuk dalam satu komunitas yang suka nipu-nipu orang. Kan sekarang banyak kan suka nipu-nipu. Betul nggak? Loh di media sosial tuh banyak loh. Dulu tuh saya sering ditelepon tengah-tengah malam. Saya bang, adik kamu ini lagi ditangkap narkoba. Adik saya semua pendeta, masa ditangkap narkoba. Itu. Sekarang harus kasih duit, enak aja loh. Udah gue matiin aja. Udah tengah malam jam 3 pagi lagi tidur enak gitu. Tiba-tiba teleponnya bunyi, angkat. Penipu dia. Gue tulis di situ. Jadi handphone nomor itu penipu.
Benar. Sekali waktu dia tipu, tipu lagi. Munculnya tipu, ya udah matiin aja. Mau ngapain lagi? Tapi kan banyak orang yang mau kerjain kan? Maksud saya nggak mau kerjain. Saya doakan aja. Itu bisa benar. Pas satu waktu, saya ini penipu. Saya angkat, saya langsung injili dia. Saya bilang, kamu jangan menipu begitu. Hiduplah yang benar. Oh, saya sudah hidup benar. Iya, hidup yang benar. Itu belum benar nih. Kalau kamu benar, pasti kamu nggak nipu. Oh, begitu Pak ya? Iya, percaya Yesus supaya kamu hidup benar. Saya tutup. Dah, gitu aja kan. Yang penting nama Yesus sudah disampaikan. Haleluya. Nama Yesus disampaikan. Saya tidak tahu dia bertobat atau tidak, tapi saya percaya dengan nama Kristus yang punya kuasa itu mampu mengubah setiap orang. Haleluya. Kita identitas kan? Sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki identitas yang telah diberikan oleh Kristus. Pengunjung musik masuk. Kita tidak perlu mengejar pengakuan dari dunia ini, sebab kita telah diberikan identitas menjadi anak-anak terang untuk menjadi terang bagi dunia. Jadi nggak perlu lagi saudara validasi hidup saudara. Saudara itu siapa? Ya, saudara tidak perlu lagi pengakuan orang kepada saudara. Nggak perlu. Kenapa? Karena kamu dari tindakan kamu, dari perkataan kita, dari pikiran kita, dari apa yang kita lakukan, orang udah tahu bahwa kita orang percaya. Orang yang percaya Yesus itu kayak gini. Kita terang dunia. Haleluya. Jadi nggak perlu validasi diri. Nggak perlu. Karena Tuhan yang akan validasi hidup kita. Ya, Tuhan yang akan mengangkat kita supaya menunjukkan kepada orang bahwa ini loh, anakku ini hidup dalam kebenaran. Saudara, bagi saya pun itu saya belajar. Jadi bukan khotbah ini itu bukan aja dari saya untuk saudara, dari Tuhan untuk saudara, tapi dari Tuhan untuk kita semua, termasuk saya. Karena kita belajar. Manusia itu tidak luput dari hal-hal seperti itu kan. Tapi itu bukan pembenaran di hadapan Tuhan. Kita harus belajar dengan tekun untuk hidup di dalam kekudusan kebenaran, untuk menjadi terang bagi dunia. Haleluya. Kamu adalah terang dunia. Matius 5:14. Ini menunjukkan bahwa menjadi terang adalah identitas yang melekat pada setiap orang percaya. Jadi kalau kita ikutin kegelapan, wow, kita sedang mempermalukan Tuhan. Halo saudara, dengar, ketika kita mengikuti kegelapan, kita melakukan hal yang tidak benar, kita sedang mempermalukan Yesus. Karena gini, karena terang itu adalah identitas yang melekat, itu artinya ada di dalam hidup kita, ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita salah, ya berarti kita mempermalukan Tuhan. Sebagai terang, kita dipanggil memancarkan kasih Kristus melalui tindakan nyata dan perkataan membangun. Ini berarti hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Jadi kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Karena terang dunia itu ada bicara tentang itu. Bicara tentang bagaimana kasih Kristus terpancar dari hidup kita. Sehingga kita bisa mengasihi banyak orang. Kita bisa menegur banyak orang dengan kasih. Kita bisa bersinar di tempat kegelapan untuk membawa orang datang kepada Tuhan.